konten kursi lagi, dan gue panik banget karena takut diteror sama kalian karena gue belum bikin tier list kursi juga. Sorry ya guys, semangatin gue, ayo spam komen di bawah. Tier list kursi bang. Oke, jadi sebelum itu semua terjadi, kita bahas dulu kursi baru dari Oxyhome. Ada dua, namanya FX6 dan FK7. FX6 ini jadiin kursi paling premium dari Oxyhome untuk saat ini ya, dan FK7 itu ada di posisi yang sama dengan V1. Kita akan bahas kedua kursi ini, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Sekarang kita akan bahas kursi, dan sebelum itu gue disclaimer dulu. Tinggi gue sekarang ada di 172 cm dengan berat gue tuh di 67 kg. Jadi harusnya ya untuk kalian yang punya badan dan postur itu mirip kayak gue, akan kemungkinan besar itu bisa dapetin experience yang sama. Mungkin ya, karena balik lagi postur orang tuh beda-beda. Kita mulai dari FX6 dulu. FX6 ini model yang full mesh, rangkanya solid molding aluminium mulai dari foot base, rangka utama sandaran yang hubungi ke bagian tengah kursi, sampai rangka armrest juga. Secara material ini solid banget, tapi untuk feel duduknya justru dia lebih fleksibel ya. Karena model ikatan rangkanya dia tuh fokus di tengah dan ada bagian yang bisa gerak-gerak kalau kita lihat di sini ya. Bikin sandaran itu bisa ikutin badan ke kanan kiri. Ini sih masih ada kerasa solidnya juga gitu, dan justru gue lebih suka ya. Karena kalau fleksibel banget juga nggak enak. Postur tubuh kita tuh jadi kayak nggak bisa dipaksa untuk terus bagus gitu. Sementara untuk di FK7, materialnya itu mostly plastik nilon molding solid, material yang biasa dipakai sama kursi Oxyhome harga 2 jutaan, kayak si V1, V5, FSM6, FT3, FK9. Ini mirip-mirip, tapi ada yang beda sama model rangka yang dipakai sama si FK7 ini. Kalau kalian ingat ada Rexus NC1, nah ini mirip-mirip, yaitu si armrestnya nyatu. Udah sama sandarannya juga, jadi satu piece gitu. Tapi yang ngebedain FK7 sama NC1, di sini dia udah armrest adjustable. Nah, secara feel gimana untuk kedua kursi ini, kita bahas satu persatu. Mulai dari headrest dulu. FX6 ini pakai headrest baru, model 3D, tapi beda dengan Neo Envoy yang punya 3D juga waktu itu yang kita pernah bahas ya. Jadi di FX6 ini dia bisa naik turun, tilt di bagian mesh yang depan, sama tilt di tengahnya. Jadi dia ada sistem locknya dulu untuk kita bisa ubah tiltingnya ini. Nah ini enaknya kita jadi punya opsi banyak ya untuk posisinya kita mau atur kayak gimana. Untuk pemakaian gue pribadi, di kondisi duduk normal gue set headrest itu paling bawah. Terus gue tilting yang tengah itu ke paling bawah juga, dan tinggal meshnya gue atur aja. Dan kalau misalnya kalian lebih tinggi dari gue, ya bisa diatur lebih tinggi dan disesuaikan aja sama kondisi kepala kalian. Sementara untuk di FK7 dia pakai 2D headrest, jadi bisa dinaik turunin sama di tilting. Untuk pemakaian gue FK7 ini gue set di paling rendah juga, sampai headrestnya itu ada di belakang kepala gue pas di leher ya. Dan ini udah enak juga, headrestnya nggak terlalu maju, karena kalau terlalu maju itu bikin kepala kita ya kayak agak nunduk gitu ya. Untuk ukuran headrest keduanya ini ada beda, di FK7 itu lebih kecil dibanding FX6. Jadi di FX6 itu kita bisa lebih leluasa gerak kanan kirinya. Untuk material mesh keduanya juga ini ada beda. Kalau kalian inget gue pernah nge-review Hino Velo, nah itu material mesh yang mirip banget kayak di FX6 ini. Jadi tengahnya itu ada kayak semacam bludru gitu ya. Jadi itu ada halus-halusnya di situ, dan ada campuran juga di sela-selanya kayak polyester yang lentur. Jadi meshnya dia itu tetap empuk, tetap halus, kena kulit, enak, dan fleksibel juga. Beda nggak kayak di FSM6 atau di T2, T3. Dia pakai yang rubber dan polyester campuran kayak gitu, yang bikin sebenarnya empuk juga, tapi secara kehalusan ini lebih enak si FX6. Sementara untuk di FK7 ini sekelas kayak V1, V5 ya, pakai mesh model kayak gini. Jadi ya purely kayak mungkin polyester gitu doang, yang bikin dia emang teksturnya itu agak lebih kasar dibanding yang rubber atau yang jenis kayak si FX6 ini. Lanjut kita ke sandarannya. Di sini mereka pakai material mesh yang sama kayak di headrest tadi ya. So untuk kenyamanan gua pilih untuk sandarannya FX6 karena ya lebih enak, meshnya lebih halus, kena kulit lebih nyaman, flexibility-nya juga lebih bagus. Untuk model sandaran antara FX6 dan FK7 ini ada kemiripan di bagian lumbar supportnya. Mereka pakai model yang kepisah sama rangka utama dari sandarannya tersebut. Bedanya di FX6 ini dia ada mekanisme pegas gitu di lumbar supportnya. Jadi ketika kita senderin dia itu ada ikut ya. Kalau di FK7 ini biasa aja. Sebetulnya mekanisme kayak gini enak, tapi akan lebih mantep, akan lebih perfect kalau ada opsi untuk kita bisa ngelock. Jadi ketika kita pengen si lumbar supportnya itu lebih kerasa ya kita bisa lock aja, nggak perlu pakai pegasnya tadi. Karena by default kalau kita senderin kayak gini di FX6 tuh udah mantep gitu posisi lumbar supportnya. Tapi karena kita senderin dia ngikut ke belakang,
ya kurang ngelawan sih. Jadi kalau misalnya ada lock sistemnya itu akan lebih perfect sih. Terus di senderan FX6 juga kita bisa adjust ketinggiannya, ada 3 level. Nah, jadi ini bisa disesuaikan sama tinggi badan kalian juga, dan ngaruh juga sama posisi lumbar supportnya. Secara feel senderan dari kedua kursi ini tuh nyaman, tapi gue notice sedikit di FK7 tuh dia punya bentuk senderan agak curve gitu. Nah, untuk di badan gue sebenarnya nggak terlalu masalah ya, tapi bisa jadi masalah untuk kalian yang mungkin badannya lebih lebar dari gue. Karena ketika kita senderan dan agak keluar jalur di kanan kiri, itu lumayan kerasa sih rangkanya itu di bagian kayak belakang bahu ini. Tapi di satu sisi bentuk curve itu juga kalau misalnya badan kalian emang pas banget akan jadi enak banget, kayak berasa dipeluk gitu. Lanjut untuk jok di sini ada beda, FX6 pakai mesh sementara FK7 itu pakai foam yang dicetak. Keduanya punya finishing yang bagus. Untuk di FX6 meshnya juga ini mantep, tarikannya rapi, nggak ada yang keriput-keriput. Dan untuk fabric di FK7 juga ini aman-aman aja, rapi jahitannya, nggak ada yang berudul-berudul, bahannya itu enak, kena kulit, dan kelihatan kokoh juga. Di bagian depan FX6 ini ciri khasnya Oxyhome, dan ini bagus juga, dia walaupun mesh tapi dikasih foam lagi, jadi kaki kita itu nggak langsung kena rangka. Modelnya landai ke depan, jadi enak untuk kita duduk di sini. Sementara di FK7 itu masih terlalu rata sih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya perbandingan ukuran jok antara FX6 dan FK7 itu sebetulnya lebih panjang si FX6. Tapi pas kita dudukin rasanya itu lebih gede si FK7 dibanding FX6. Itu karena kaki depan kita jadi terlalu nempel ya sama si joknya karena model rata tadi. Jadi sirkulasi darah juga nggak terlalu bagus ya kalau misalnya terlalu rata gitu. Gua akan sangat bisa rekomendasiin ke kalian untuk pakai FK7 kalau badan kalian itu lebih dari 170 cm ya. Kalau kalian di bawah 170 akan riskan banget kalian nggak bisa senderan sampai belakang. Karena ya dia modelnya rata, itu ya kalian jadi nanggung gitu duduknya. Kalau kalian mundur banget nanti kakinya nggak nyaman. Kalau kalian maju, ya kalian nyaman kakinya tapi kalian nggak bisa senderan. Biasanya kayak gitu. Jadi ya itu keunggulan dari kursi yang punya jok yang melengkung, menurut gua akan jauh lebih nyaman dibanding yang rata doang. Ditambah juga FX6 ini udah punya fitur slider, jadi sangat bisa disesuaikan dengan tinggi badan kita masing-masing. Gue pribadi di 172 cm itu gua pakai di sekitar level 2 agak ke depan ya. Kalau misalnya kalian di bawah gue, ya kalian bisa mentokin aja sampai belakang. Keduanya udah ada fitur reclining yang dikombinasiin sama rocking juga. Di FX6 ini rockingnya tapi lebih minim dibanding FK7, which gue lebih suka yang FX6 karena rocking minim itu lebih nyaman menurut gue dibanding rockingnya banyak. Nanti ketika kita lagi rocking itu lagi senderan, kaki kita terlalu terpress ya di bagian belakang kakinya. Dan kita bisa lock recliningnya itu di level manapun, jadi enak mau lagi rebah terus kita kunci juga ini bisa. Di reclining FX6 ini ada fitur baru yang dibawa sama Oxyhome, jadi kita bisa agak sedikit nunduk gitu. Ini berguna untuk lebih fokus kerja, dan jujur aja pas gue udah mulai ngantuk-ngantuk, gue set ke posisi ini jauh lebih enak ya, lebih seger gitu rasanya karena nggak terlalu nyender. Dan ini ingetin gue sama fitur di Obis Ergo Chair Pro juga, tapi Obis itu cuman di joknya aja, sandarannya itu dia nggak ikut ke depan, sementara di FX6 ini udah sama sandaran dan joknya juga gitu. Jadi secara mekanisme mereka sebetulnya hampir sama ya, pembedanya itu ada di slider aja sih. Untuk hidrolik keduanya ini pakai merek yang sama, Samhongsa kelas 4, kuat sampai 150 kg kotor ya, jadi hitungan berat kalau manusianya yang dihitung doang itu 120 kilo biar aman. Dan untuk ketinggian hidroliknya ini sampai 10 cm. Base kakinya ini ada beda, FX6 itu pakai full alloy di molding, jadi bukan las-lasan, bagus banget, dan ini kokoh kayak model FT2 juga T1. Sementara di FK7 itu pakai plastik mold nilon, pakai model yang sama kayak di FSM6 yang ada pijakan kakinya. Dan ini udah sertifikasi BIFMA tentunya, biasa ya Oxyhome itu pasti kakinya sertifikasi BIFMA. Jadi udah kuat sampai bertonton. Tapi ya intinya itu ada di gas lift juga, dibatasin sama gas lift. Anyway, kita belum bahas armrest karena disinilah poin yang penting banget menurut gua di antara dua kursi ini. Pertama, soal armrest ini gua appreciate banget untuk keduanya. Mereka itu pakai model yang udah nyatu sama sandaran. Ini enak banget ketika kita senderin, ya armrestnya juga ikut nyender gitu, nggak ketinggalan. Jadi kita mau aktivitas apapun, kayak main HP lagi santai di atas kursi ini bisa banget dibanding yang armrestnya itu nyatu sama kupu-kupu di tengah atau nyatu sama si joknya, itu kayak kurang enak. Kedua yang gue appreciate adalah bahan material dari armrestnya ini udah enak, empuk kena tangan soalnya udah karet semuanya dan padat, bagus. Ketiga, ini khusus untuk si FK7 aja. Gue appreciate karena dia tinggi untuk armrestnya, dan ini masalah untuk di FX6. Armrestnya dia itu terlalu pendek.
Jadi FK7 ini mirip kayak Rexus NC1 yang tadi gue bilang, dia udah nyatu sama si sandarannya, tapi dia bisa adjustable, bisa naik turun, dan bisa atur angle ya, jadi dia 2D aja. Dan tinggi dia itu pas banget di meja gue yang ukuran 72 cm ini, gue bisa duduk dengan posisi duduk normal gue, dan armrestnya itu bisa sejajar sama meja. FX6 ini armrestnya 3D, bisa naik turun depan belakang sama atur angle. Sayangnya menurut gua untuk di kelasnya dia tuh harusnya udah 4D ya, bisa atur kedalaman juga, tapi di sini belum. Tapi gue lebih concern sama ketinggian dari armrestnya sih. Alasannya kenapa? Kita coba lihat bareng-bareng. Perhatiin kedua kursi ini udah gua set di hidrolik paling rendah. Dan kita bisa lihat bagian jok yang paling bawah itu udah sejajar. Bagian bawah armrest juga udah sejajar, yang artinya tinggi dari armrest kedua kursi ini tuh sebenarnya sama. Tapi kenapa gue bilang armrestnya FX6 ini lebih pendek dibanding FK7? Kita lihat di bagian joknya. Ini gue masih set di hidrolik paling rendah, tapi kita bisa lihat untuk jok si FX6 ini lebih tinggi permukaannya dibanding FK7. Jadi ketika kita duduk di FX6 di kondisi terendahnya dia sekalipun, kita udah dapat penambahan ketinggian karena model joknya dia ini. Perbandingan pas duduk di meja tinggi 72 cm jadi kayak gini. Ini posisi normal gua, kepala sejajar udah di bagian atas monitor, dan kaki gua itu napak sama lantai sedikit. Dan naikin armrest sampai sejajar meja. Pakai FX6 gue tinggal naikin hidrolik sedikit banget karena joknya dia tuh udah tinggi. Tapi kendalanya ada di armrestnya. Walaupun gue udah dapetin posisi duduk yang nyaman untuk gue pribadi, tapi armrestnya dia tuh belum bisa sejajar sama meja 72 cm yang gue punya ini. Jadi kalau misalnya gue pengen sejajarin armrest dengan daun meja, gue harus tinggiin lagi hidrolik si FX6 ini. Yang ngorbanin jadi pala gue ketinggian, badan gue juga ketinggian untuk ada di meja gue. Plus itu akan makan legroom gue di bawah meja. Jadi legroom gue itu lebih sempit ke permukaan meja yang bawahnya. Jadi gue kalau misalnya kayak gini-gini tuh agak suka mentok-mentok ya. Dan kondisi kayak gini juga ngorbanin jarak antara bahu sama permukaan armrest itu jadi ngejauh ya. Dan bikin kalau misalnya kalian itu orang yang lebih tinggi dari gua, itu akan lebih ngejauh lagi tuh. Jadi duduknya nggak nyaman, agak harus bungkuk sedikit gitu. Jadi cara gua untuk bisa nyaman duduk di FX6 ini, gua senderin recliningnya satu level ke belakang. Nah itu baru bisa armrestnya sejajar sama daun meja gua. Tapi ya jadinya gua nggak bisa duduk di posisi yang paling tegak. Jadi harus agak santai gitu. Jadi harapan gua soal FX6 ini hanya ada di armrestnya aja, karena secara keseluruhan feeling duduknya enak, materialnya bagus, dan joknya juga ini bagus secara ukuran jok, dan bentuk joknya juga sebenarnya bagus. Bukan masalah joknya yang harus diganti sebetulnya, tinggal penambahan tinggi di armrest aja menurut gua itu akan jadi pas banget. Jadi ya sebetulnya FX6 ini gua bisa rekomendasiin untuk kalian yang postur tubuhnya itu nggak terlalu tinggi ya, mungkin bisa di bawah gua, itu jauh bisa lebih nyaman karena jarak antara bahu ke armrest juga jadi lebih deket gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga tuh buat kalian. Di FK7 gua nggak nemuin isu sama sekali soal ketinggian armrest, bahkan ketika gua udah dapetin posisi duduk normal gua, ketinggian armrestnya bisa melampaui daun meja gitu, jadi itu bagus ya, mantep. Catatannya di FK7 ya dia lumayan lebar sih ya untuk jarak kanan kirinya, dan armrestnya juga nggak bisa diatur kedalamannya. Ya itu jadi concern juga. Jadi kayak agak dilema ya, kayak sandarannya dia itu agak kurang pas untuk orang yang badannya lebar. Tapi kalau orang yang badannya kecil juga jadinya kurang nyaman si armrestnya karena kelebaran. Kalau untuk gue sendiri sebenarnya aman sih. Jadi posturnya tuh harus pas ya di FK7. Gue bahas sedikit rekapnya. Jadi secara feel duduk sebetulnya di FX6 ini udah enak banget. Feel duduknya itu udah kayak gabungan antara Neo Enfold dengan Serenite. Solidnya tuh dapat di Enfold, tapi fleksibel juga dapat dari Serenite. Jadi itu enak banget, dan harganya juga dia ada di tengah-tengah antara Enfold sama Serenite. Harganya FX6 ini ada di 4.488.800. Harga segini menurut gue wajar karena materialnya dia ini udah premium banget. Rangkanya itu alloy molding, meshnya enak, solidnya dapat, looknya keren. Tapi harusnya di angka segini armrestnya udah 4D, dan ya ada catatan tadi untuk armrestnya dia. Semoga bisa diperbaiki. FK7 justru gue lebih tergiur, harganya dia tuh ada di 2.299.000. Sekelas dengan V1, tapi gue lebih suka secara lumbar supportnya dia itu lebih kerasa, lebih enak, duduknya juga lebih mantep ya. Tapi balik lagi soal postur tubuh kalian, kalau misalnya kalian tingginya kurang dari 170 cm, gue kurang rekomendasiin si FK7 ini, karena takutnya kalian nggak bisa nyender sampai belakang gitu. Jadi ya percuma, nggak bisa dapetin feel dari si lumbar supportnya itu.
Catatan untuk FK7 ya, harapan gua bisa ke dalam ya untuk settingan armrestnya dia, sama bagian depan joknya bisa dibikin lebih landai. Dah, itu aja. Terakhir, ini penting juga, Oxihome itu selalu kasih gratis ongkir ke seluruh Jabodetabek dan Pulau Jawa. Jadi ya beruntung untuk kalian yang tinggal di daerah tersebut. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka, boleh like, share, dan subscribe. Gokto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.